Media Siber, parepos.co.id, mencerahkan dan mengedukasi. Ada pertanyaan pamungkas dari Mbak Francisca, Mbak Cica dari Tempo, Ade disilakan. Cahyadi dari Parepos belum nih. Gimana nih? Nanti akan dibacakan Bapak karena jika berkenan, masih ada tambahan waktu. Is it okay? Oke. 5 menit? Oke, 2 siap. menit saya jawab. Pertamanya dari Pak Mas Ade ya, agar bisa segera aja. Tentang Siap. desa wisata, eh, kami memprioritaskan desa wisata ini dan harapan kita juga nanti menjangkau beberapa desa yang diajukan oleh teman-teman media. Karena pengajuan dari desa wisata itu harus mendapatkan SK dari bupati setempat dan jika ingin mengikuti program ini silakan bergabung di www.jadesta.com. www.jadesta.com. Jadesta adalah singkatan Jaring Desa Wisata. Demikian, silakan pertanyaan terakhir dari rekan kita dengan ucapan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Oto, Mas Hanif. Oh, ada Pak Nil juga. Terima kasih. Bu Dewi, terima kasih. Hanif, it's all yours. Thank you very much. Bye-bye. We love you. Love you too. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk menyempatkan hadir dalam acara Weekly Press Briefing di hari Senin 24 Januari 2022 kali ini. Dan izinkan kami juga memberikan sedikit poin highlight yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi terkait dengan Femtrip KBRI Tokyo di Bali. Bapak Menteri sudah menyampaikan bahwa KBRI Tokyo telah melaksanakan Femtrip ke Bali tepatnya di bulan Desember tahun lalu di tanggal 27 hingga 30 Desember dan diikuti oleh jurnalis dari NHK dan juga Kyodo News Bureau Jakarta. Dan kunjungan tersebut untuk memberikan informasi kepada media dari Jepang mengenai situasi terkini dan kesiapan Bali untuk menerima wisatawan mancanegara khususnya dari Jepang. Dan selama dilaksanakannya Femtrip, delegasi dari Jepang telah menerapkan protokol CHSE secara ketat dan disiplin, dan juga delegasi telah bertemu dengan gubernur, wakil gubernur Bali, serta para pemangku kepentingan yang ada di sektor pariwisata di Bali. Dan ternyata kunjungan tersebut mendapatkan respon yang positif dari media Jepang dan telah ditayangkan di NHK TV dari tanggal 27 hingga 28 Desember 2021 dan juga 7 Januari 2022. Dan Bapak Menteri juga menyebutkan bahwa Jepang merupakan salah satu pasar potensial untuk pariwisata Indonesia khususnya di Bali, dan berdasarkan data dari BPS disebutkan bahwa wisatawan Jepang ini menduduki wisatawan nomor 5 setelah Malaysia, Singapura, China, dan juga India. Dan akan direncanakan dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Tokyo berharap akan ada koordinasi lebih lanjut dari pusat untuk promosi pariwisata dan ekonomi kreatif dan juga budaya di Jepang, khususnya dari Garuda Indonesia untuk mengupayakan pengaktifan kembali untuk direct flight ke Indonesia. Dan selain itu, terkait dengan uji coba pembukaan kawasan Bali, Batam dan Bintan untuk Wisman Singapura, Bapak Menteri tadi menyebutkan bahwa hari ini merupakan hari pertama penerapan travel bubble dan diuji cobakan antara Indonesia dengan Singapura dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan nantinya akan menjadi prototipe untuk pembukaan ekonomi khususnya pariwisata secara terkontrol dan juga terbatas. Dan Bapak Menteri juga menyebutkan bahwa wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia khususnya ke Batam Bintan nantinya akan harus melewati reservasi di salah satu penyedia akomodasi di kawasan Lagoy dan Nongsa dan hanya diperbolehkan beraktivitas di dalam 2 kawasan tersebut saja. Dan Bapak Menteri juga menyebutkan dalam travel bubble nanti Pelabuhan Bandar Benten Telani akan siap menerima 500 wisatawan dari Singapura dan nantinya akan secara bertahap dimulai dari 50 sampai 100 wisatawan terlebih dahulu. Dan hal ini dilaksanakan mengingat wisatawan mancanegara asal Singapura memiliki prospek yang sangat strategis bagi Indonesia, sehingga diharapkan nantinya akan tetap mendukung kebangkitan ekonomi dan juga pariwisata nasional khususnya di Kepulauan Riau. Dan tadi terkait dengan tarif parkir di Malioboro, Bapak Menteri menyebutkan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia khususnya di Jogja. Dan berkaitan dengan video viral TMII, nantinya pengambil alihan dari pemerintah ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Dan berkaitan dengan MotoGP, show must go on, Bapak tadi menyebutkan bahwa akan tetap menerapkan travel bubble dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian khususnya untuk pebalap, kru, official, termasuk petugas-petugas yang terlibat dalam MotoGP.
Dan Bapak Menteri juga menyebutkan tadi bahwa informasi terkait dengan rencana kerjasama pembukaan maskapai asing ke Indonesia sudah ada plan dan sedang dimatangkan, dan plan untuk direct flight seperti ada dari UEA, dari Qatar, India, dan juga Turki. Dan berkaitan dengan BBI, Bapak Menteri tadi menyebutkan bahwa memang pernah mengunggah ada salah satu kendala dari BBI karena memang BBI waktunya sempit, perencanaannya kurang optimal, sehingga ada pelaku ekonomi kreatif yang belum masuk dalam ekosistem digital karena tidak semuanya mahir menggunakan teknologi informasi dan terutama di bidang digital. Dan nantinya tugas dari Kemenparekraf akan meningkatkan pelatihan dan juga pendampingan dan akan memastikan program tersebut tepat manfaat, tepat waktu, tepat sasaran, dan akan lebih memahami kebutuhan masyarakat. Dan skema BBI tahun 2022 nantinya akan diberikan sebesar 75 miliar untuk dan bekerja sama dengan para pelaku e-commerce. Dan ini menggunakan dana PEN. Baik, untuk rekan-rekan media yang belum sempat mengajukan pertanyaan dalam acara Weekly Press Briefing di sore hari ini, nantinya kami akan mengundang rekan-rekan sekalian untuk berkenan mengirimkan pertanyaannya ke rekan-rekan dari Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan nantinya akan dijawab langsung oleh Bapak Menteri. Dan akhir kata, mewakili seluruh rekan-rekan dari Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami mengaturkan ucapan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu rekan-rekan media sekalian, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Anda telah mengikuti Weekly Press Briefing yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.